Salam petani sukses Indonesia. Bertemu lagi dengan kami PT Pupuk Agung Sentosa atau Pupuk AGS yang dalam hal ini kita produksi di Blitar. Sekarang kita ada di Kecamatan Srengat, posisinya ada di Kabupaten Blitar bagian barat yang hampir berbatasan dengan Tulungagung dan Kediri. Sebelum kita membahas tentang pertanian bawang merah yang sedang kita lakukan kegiatan budidaya yang hari ini sedang berumur tanamannya, yaitu berumur 22 hari. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Sebelum lahan ini dicetak oleh teman-teman petani di Kecamatan Srengat, ini adalah kebun kakao. Di sebelah kanan saya berdiri ini adalah kebun kakao seluas 5,6 hektar yang merupakan aset pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang dikelolakan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar, yang pada tahun ini diserahkan secara pengelolaannya secara mandiri, secara swadaya kepada Gapoktan Kecamatan Srengat. Dan kami PT Pupuk Agung Sentosa diberikan tugas mengawali, membina teman-teman Gapoktan Kecamatan Srengat untuk merubah, tidak semuanya, hanya sebagian dari kebun kakao yang sudah berumur hampir 35 tahun, dirubah sebagian menjadi kebun hortikultura dengan tetap pada tujuan yang sama, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Blitar menginginkan kebun seluas 5,6 hektar ini bisa menjadi wisata edukasi pertanian organik kepada siswa, kepada masyarakat baik Blitar maupun Indonesia secara umum. Di kebun kakao ini sudah berumur 35 tahun, yang kurang lebih seharusnya secara umur harus diremajakan. Tapi karena suatu hal, maka kita semua mengambil keputusan untuk mengalihkan fungsi dari kebun kakao menjadi kebun hortikultura. Kita merubah kebun kakao yang hari ini kita buka menjadi lahan bawang merah. Ini kurang lebih luasnya 1 hektar. Terus sebelah kanan ini adalah kebun pare, ada buncis dan cabai keriting, yang semuanya menggunakan aplikasinya, menggunakan Pupuk AGS 1, 2, dan 3. Salam petani sukses Indonesia. Kita lanjut pada keterangan soal budidaya bawang merah yang ada di kebun kakao, yang dulunya kebun kakao sekarang dirubah menjadi lahan bawang merah. Ini adalah bawang merah, varietasnya adalah, orang nyebut di sini varietasnya namanya Tajuk, yaitu dari Kabupaten Nganjuk. Ini adalah lahan kering, bukan lahan berair seperti yang di Nganjuk ataupun di Kabupaten Brebes. Ini lahan kering yang disulap oleh teman-teman kelompok tani Kecamatan Srengat, berubah menjadi kebun bawang merah. Ya, hari ini tanaman bawang merah kita ini sudah berumur kurang lebih 22 hari, tepat tanggal 10 Agustus 2021. Nah, kita akan bercerita bagaimana Pupuk AGS berperan dalam pengaplikasian pada budidaya bawang merah. Tetap kita menggunakan Pupuk AGS 1, AGS 2, AGS 3. Pertama, di aplikasi awal adalah pengolahan tanah. Di pengolahan tanah kebun lahan bawang merah ini
kita menganjurkan kepada teman-teman kelompok tani menggunakan dosis 1 meter lahan harus diberikan kotoran hewan yang mentah belum difermentasi sebanyak 1 kilo. Kalau lahan ini 1 hektar, maka kotoran ternak yang diberikan yaitu 10 ton. Diratakan setelah bulutan jadi ataupun waktu itu diproses pada saat proses traktor pertama. Pupuk kandang atau pupuk kotoran hewan diratakan, setelah itu disemprot menggunakan AGS nomor 3 dengan aplikasi dosisnya adalah 1 tangki, pupuk AGS-nya 150 ml, disemprot secara merata dengan kondisi agak basah begitu sehingga cukup rata dan lembab. Setelah itu langsung esok harinya di rotari menggunakan traktor besar. Waktu itu kita menggunakan traktor besar. Lanjut pembentukan bedengan seperti ini sehingga cukup untuk budidaya bawang merah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam satu baris ada 6 pohon bawang merah. Tuh. Jumlah dalam satu baris seperti ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Teman-teman bisa menanam 5, bisa menanam 6, itu tergantung kondisi lebar. Jadi nanti menyesuaikan. Oke. Sebelum masuk pada proses bibit bawang merah itu ditanam di lahan, ada perlakuan yaitu pengirisan umbi dari umbi bawang merah yang sebelum ditanam, diiris sebanyak 1/3 dari total tubuh si bawang merah di posisi bagian atas di mana titik tumbuh tunas akan muncul. Itu diiris 1/3-nya, ditata sedemikian rupa, lalu disemprot menggunakan AGS nomor 3 di sore harinya secara merata. Baru keesokan pagi teman-teman menanam. Tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh terlalu dangkal. Posisi optimal tumbuh tunas baru, karena ini adalah daun yang tidak bertulang, maka daun dari bawang merah ini tidak bisa mendorong tanah untuk tumbuh dari tanah, sehingga titik tumbuh tunas harus muncul di permukaan tanah. Kalau kita gambarkan secara hitungan matematika, bakal tunas itu kurang lebih 0,5 senti dari tinggi tanah, sehingga dimungkinkan si daun dari tunas baru akan tumbuh secara maksimal. Oke, teman-teman, akan saya tunjukkan yang saya ceritakan tadi soal pengirisan umbi dan bagaimana ciri dari umbi bawang merah yang diaplikasi menggunakan pupuk AGS nomor 3 itu berbeda sekali perkembangan vegetatifnya dengan bawang merah, bibit bawang merah yang tidak diaplikasi menggunakan pupuk AGS. Ini kita bongkar. Kita bongkar. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, irisan dari 1/3 dari tubuh si umbi. Yang ini akan muncul tunas baru. Setelah diaplikasi semprot dari atas menggunakan AGS nomor 3, nampak sekali bakal tunas berupa daun itu belum muncul, tapi didahului oleh tumbuhnya akar yang sangat banyak seperti ini. Apabila tanaman bawang merah atau dalam hal ini adalah bibit bawang merah yang tidak diaplikasi menggunakan pupuk hayati AGS, biasanya itu muncul tunas duluan berupa daun bawang seperti ini, tunas dahulu,
tapi akarnya lambat, atau antara pertumbuhan daun dengan pertumbuhan akar tidak seimbang. Itu sangat berbahaya sekali di fase menjelang fase generatif, di mana petani sering menyebut ada penyakit boler, atau dalam hal ini sebetulnya adalah ketidakseimbangan antara nutrisi yang diserap oleh akar yang digunakan untuk tumbuh kembang secara vegetatif pada daun dan masuk ke fase generatif pada masa pembelahan umbi itu belum mencukupi. Nah, ini secara fisik memang pertumbuhannya lebih lambat secara vegetatif, tunas daunnya lebih lambat dibanding tanaman bawang merah yang menggunakan pupuk kimia. Tapi dari jumlah akar, penggunaan pupuk Hayati AGS lebih menguntungkan petani, sehingga di umur 10-20 hari itu akan menyalip pertumbuhan dari tanaman bawang merah yang tidak menggunakan pupuk Hayati AGS. Nah, ini contohnya. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini nanti di umur 15 hari dia akan menyalip pertumbuhan dari bawang merah yang tidak diaplikasi pupuk Hayati AGS. Nah, ini kita tancap lagi, kita tanam lagi sesuai saran tadi bahwa si tunas, nah penanamannya seperti ini, jadi muncul tidak ditanam semuanya, kurang lebih setengah senti dari tanah paling atas, sehingga nanti pada fase generatif pemecahan umbi, si umbi akan pecah di atas seperti ini, di sekeliling ini. Sekeliling ini akan pecah ke atas, lah itu maksimal. Apabila posisinya terlalu dalam, maka pemecahan umbi tidak akan maksimal. Dia akan cenderung diam di satu titik. Setelah proses penanaman, aplikasi dilanjutkan setelah bawang merah berumur 7 hari setelah tanam, yaitu diaplikasi menggunakan AGS nomor 1, yaitu fase vegetatif. Setiap 7 hari sekali setelah tanam, dan diulangi lagi setelah 7 hari berikutnya. Kalau umur bawang merah itu yaitu 60 hari panen, kalau kita budidaya untuk dijual umbi bukan untuk bibit, maka dipanen kurang lebih 60 hari. Bisa kurang, nanti mengikuti perkembangan tanaman. Kalau kita panen menjadi benih, maka kita biarkan di lahan sampai kering berumur 90 hari. Oke, jadi fase vegetatif tanaman bawang merah ini adalah 1 bulan. 1 bulan pertama membentuk fisik, membentuk tubuh, membentuk tunas, sehingga perlu pupuk Hayati fase vegetatif dengan dosis takaran yang sama, yaitu 1 tangki 150 ml. Optimal penyerapan pupuk Hayati AGS yaitu posisinya adalah di atas jam 3 sore, di mana suhu panas dari terik matahari sudah mulai berkurang banyak. Lebih maksimal lagi apabila terjadi hujan gerimis, di mana air dari hujan gerimis tersebut mengantarkan tumbuh kembang agen Hayati langsung terserap oleh daun, umbi, dan tanah, sehingga penerapan agen Hayati dari awal yang terkandung dalam pupuk Hayati AGS memungkinkan tanaman ini menjadi imunitasnya cukup kuat melawan serangan HPT dan OPT, di mana HPT dan OPT ini muncul mulai umur 14 hari. 14 hari sudah mulai muncul berupa serangan serangga, berupa jenis kupu-kupuan yang itu biasanya menitipkan telurnya di daun. Itu dia akan berkembang di umur tanaman bawang merah di umur 3 minggu setelah tanam, dan biasanya melalap habis daunnya di umur 1 bulan setelah tanam. Di situ peran AGS
Jadi peran awal pembentukan tunas baru, bakal tunas, sampai penerapan agen hayati yang nomor 1 fase vegetatif itu membentengi dari serangan hama. Apabila teman-teman petani ada yang bertanya, boleh nggak pupuk AGS itu berdampingan dengan pestisida untuk menyerang hama atau fungisida untuk membasmi jamur-jamuran yang biasanya menyerang di tanaman bawang merah? Kami jawab boleh. AGS ini adalah pupuk, tapi kalau sifatnya pestisida dan fungisida itu sifatnya kimia, dengan catatan aplikasinya selang 1 hari atau selang 2 hari, di mana hari pertama pemupukan pupuk AGS nomor 1, esok atau 2 hari berikutnya baru penyemprotan pestisida ataupun fungisida. Sebetulnya fungisida itu sangat mudah menghilangkannya, yaitu dengan menyemprotkan air murni saja setelah jam 4 pagi atau diawali jam 3 pagi sampai menjelang pukul 7, di mana matahari belum terik banget, sehingga embun yang dibawa atau jamur yang dibawa oleh tetesan embun di malam hari yang dimulai sejak jam 2 dini hari itu segera turun ke tanah, tidak menempel atau merasuk ke daun. Di saat kita telat menyemprot air di pagi hari, maka fungi akan memunculkan tanda-tanda layu atau kuning di ujung-ujung daun di bawang merah. Apabila itu terjadi, maka yang dilakukan adalah penyemprotan di pagi hari harus ditambah dengan AGS nomor 1 dengan catatan selang 2 hari sekali itu disemprot menggunakan agen hayati yang ada di AGS nomor 1 atau vegetatif selang 2 hari sekali. Itu masuk ke mempertahankan bagaimana kita mengurangi atau mengendalikan dari serangan hama berupa serangga atau kupu-kupuan yang biasa menitipkan telur di daun. Itu kita biasanya menggunakan berupa lem yang dioleskan di plastik warna kuning, ataupun kita menggunakan lampu yang dinyalakan di malam hari. Nanti di video berikutnya kita akan membahas bagaimana aplikasi lem dengan plastik warna kuning dan penerapan lampu di budidaya bawang merah. Daripada teman-teman petani sekalian mengaplikasikan pestisida maupun fungisida dalam jumlah besar, yang ujung akhirnya adalah modal petani terlalu besar. Karena sebetulnya di dalam aplikasi pupuk AGS, tanaman bawang merah ini kayak tanaman rumput. Karena ini sebetulnya masih famili rumput memang. Masih famili rumput. Jadi kita mengaplikasikan hanya 2 fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Nah, kita masuk ke fase generatif, yaitu di umur 30 hari setelah tanam, itu si bawang merah mulai melakukan pemecahan umbi. Dari satu umbi yang ditanam seperti tadi, itu akan pecah menjadi 4, menjadi 5, bisa sampai 10 umbi atau anakan. Nah, kalau tadi kita terlalu dalam menancapkan pada saat penanaman, maka dimungkinkan pecah umbi itu tidak akan terjadi maksimal. Kalau posisinya terlalu dangkal dalam penanaman, maka pada saat penyiraman menggunakan sprinkle seperti ini, dia akan keluar dari tanah dan tumbuhnya juga tidak maksimal. Maka tadi syarat penanamannya adalah paling dalam, disisakan ujung bagian atas setengah senti dari permukaan tanah. Di fase generatif tadi, maka penggunaan pupuk AGS nomor 2 yang berwarna merah itu mulai diterapkan penyemprotan di sore hari dengan dosis tetap sama, yaitu 1 tangki
menggunakan AGS generatif 150 mili. Dilakukan 1 minggu sekali, yaitu masuk ke minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7 itu aplikasi AGS generatif. Seperti itu. Penggunaan AGS generatif dihentikan di mana 1 minggu sebelum dipanen, yaitu sekitar 55 hari. Itu penggunaan AGS generatif sudah mulai dihentikan dan lahan sudah mulai dikeringkan, sehingga rendemen kadar air dari bawang merah sudah mulai berkurang banyak dan daun mulai mengering. Maka di umur 60 hari siap panen. Tapi kalau kita akan panen menjadi bibit, maka dibiarkan sampai umur 90 hari. Seperti itu. Nanti dampak dari penggunaan AGS 1, 2 pada budidaya bawang merah itu akan merubah kondisi fisik tanaman bawang merah yang biasanya hijaunya hijau muda, maka akan menjadi hijau gelap. Hijau gelap. Kedua, dia akan merubah fisik. Yang kedua adalah merubah fenotip, yaitu akan memunculkan benih atau bibit yang tahan penyakit. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena dari proses budidaya dari awal hingga akhir kita tidak terlalu banyak menggunakan campur tangan kimia sintetis dalam budidaya, sehingga dimungkinkan umbi yang kita tanam adalah umbi yang mengandung banyak agen hayati, yang di sana tentu sifatnya semua positif. Kurang lebih seperti itu dalam tayangan video kali ini. Bagi teman-teman yang petani di Blitar khususnya, atau petani Indonesia secara umum yang mau bertanya bagaimana mendapatkan AGS, di mana saja, bisa buka di alamat di website atau di Facebook. Nanti bisa dicari, diklik pupuk hayati AGS. Bagaimana cara mendapatkannya, nanti bisa secara lengkap ada di sana semuanya. Salam petani sukses Indonesia, petani sukses pupuknya AGS.